Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Alvaro Batari Arjoloma dan teman Dan saya, perkenalkan nama saya Besdianti Zega. dan kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan algoritma dan struktur data, yaitu undirected graph. Oke, untuk definisi dan materinya akan disampaikan oleh teman saya Besdianti Zega. Silakan. Baik, dimulai dari struktur data. Struktur data graph, di mana di sini struktur data itu terdiri atas dua jenis, yaitu linear dan non-linear. Dan di sini kami membahas tentang struktur data jenis non-linear. Nah, yaitu underrich graph. Nah, underrich graph dalam struktur data adalah jenis graph di mana setiap sisi yang menghubungkan dua simpul tidak memiliki arah. Artinya, hubungan antara dua simpul dalam graf ini bersifat dua arah, yaitu jika ada sisi yang menghubungkan simpul A ke simpul B, maka secara otomatis juga ada hubungan dari B ke A. Dengan kata lain, arah dari sisi tidak diindikasikan dan keduanya dapat dilalui dalam urutan yang sama. Baik, di sini saya memberikan salah satu contoh daripada undirect graph, yaitu jejaring sosial seperti Facebook. Nah, di mana setiap simpul dapat mewakili pengguna, yang jika satu pengguna berteman dengan pengguna lain, kita dapat membangun persahabatan dengan indikasi sisi koneksi itu antara dua simpul ini. Nah, jika dua simpul terhubung, mereka memiliki apa yang dikenal sebagai adjacency atau kedekatan. Di sini saya memberikan contoh. Di sini Larry berteman dengan Patrick dan Sandy. Jadi Larry memiliki kedekatan atau adjacency dengan Patrick dan Sandy. Nah, Patrick juga berteman dengan Larry dan Sandy dan juga SpongeBob. Sedangkan SpongeBob berteman dengan Sandy, Patrick, dan juga Squidward. Nah, di sini Squidward hanya memiliki adjacency dengan satu tetangga, yaitu SpongeBob. Nah, dari contoh ini merupakan salah satu contoh daripada undirect graph. Nah, selanjutnya adalah salah satu cara untuk mempresentasikan graf dalam struktur data, di mana matriks ini itu sebuah matriks dua dimensi yang digunakan untuk menunjukkan hubungan atau koneksi antara simpul-simpul dalam graf. Nah, di sini adjacency matriks kita dapat membuat array dua dimensi, satu baris dan juga satu kolom untuk setiap node jika kita perlu memeriksa untuk melihat apakah ada adjacency antara node pertama-tama. Kita akan menemukan indeks node tempat kita mulai, katakanlah misalnya ini adalah A. Jadi kita akan pergi ke node A dan kemudian menemukan indeks node yang kita coba tuju jadi B, jadi baris A, kolom B jika tidak ada tepi ini akan menjadi 0, jika ada tepi ini akan menjadi 1. Karena ada satu di sini. Karena ada satu di sini, karena ada satu di sini di dalam baris A, kolom B, baik ada adjacency dari node A ke B, tetapi jika kita lihat baris kolom A ke C, ini adalah 0 jika tidak ada adjacency antara A ke C, tetapi jika ada baik kita akan mengganti 0 dengan 1, maka sekarang ada pro dan kontra antara matriks. Salah satu manfaatnya adalah kompleksitas waktu proses untuk menemukan tepi. Sehingga jika kita memiliki 5 node dan 5 kolom, kita akan memiliki total 25 spasi. Jadi manfaat matriks adalah sangat cepat untuk mencari titik, namun matriks menggunakan banyak ruang sehingga cenderung sesuai dengan grafik yang memiliki banyak tepi. Selanjutnya konsep kedua yaitu adjacency list, di mana ini adalah salah satu cara untuk mempresentasikan graf dalam bentuk struktur data. Nah, pada representasi ini, setiap simpul atau vertex dalam graf disimpan bersama dengan daftar atau koleksi yang berisi simpul-simpul yang terhubung langsung dengan simpul tersebut. Dengan kata lain, adjacency list menyimpan informasi tentang sisi atau edge yang terhubung dengan setiap simpul dalam graf. Udah, itu aja sih. Oke, Bes, terima kasih. Selanjutnya
kita akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu gambaran ilustrasi sederhana dari undirected graph yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Oke, baiklah. Di sini saya akan membahas atau menunjukkan ilustrasi visual sederhana dari undirected graph. Oke, langsung saja. Nah, yang pertama itu komponen utama undirected graph. Nah, komponen utama undirected graph itu, yang pertama itu ada vertex atau node. Nah, vertex atau node ini adalah titik-titik atau entitas dalam graf. Yang saya tandai bulat apa, yang kayak A, yang saya bulatkan apa terusan apa, nah itu adalah vertex A, B, C, D, E itu adalah vertex atau entitas dalam graf. Nah, selanjutnya itu ada edge. Yang kedua itu ada edge atau sisi. Edge atau sisi itu adalah hubungan atau koneksi yang menghubungkan dua vertex. Jadi ini, yang A ke C ini kan ada garis-garis panjang ini. Nah, ini disebut edge atau sisi. Sehingga dia menghubungkan A dan C, terus A dan B, terus B, C, B, D, dan lainnya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke operasi-operasi pada struktur data undirected graph. Oke, langsung saja kita ke operasi pertama. Operasi pertama itu ada penambahan vertex atau add vertex. Itu menambahkan node baru ke dalam graf. Jadi, contoh di sini, ini ada contoh grafnya. Graf tadi yang saya pakai di ilustrasi awal. Nah, contohnya saya akan tambahkan vertex F di sini. Nah, ketika saya akan tambahkan vertex F, dia tidak akan langsung menyatu di graf seperti itu. Jadi dia tidak langsung timbul di graf karena sebelum kita menambahkan vertex itu kita harus ada edge dulu. Kalau ada edge atau ada sisi seperti ini, maka f-nya itu akan muncul di dalam graf atau akan terkoneksi dengan vertex lainnya. Makanya kita akan ke operasi berikutnya atau penambahan. Operasi berikutnya itu penambahan edge atau add edge. Menambahkan koneksi antara dua vertex. Karena graf ini tak berarah, penambahan edge menghubungkan kedua vertex secara dua arah. Jadi contohnya tadi, kita pakai contoh F tadi, kita akan tambahkan edge di F dan A. Nah, setelah kita menambahkan F dan menghubungkannya ke A, graf akan tampak seperti ini. Nah, F-nya sudah muncul di graf. Sudah ada di graf. F-nya sudah terhubung ke A. Dan A sudah terhubung ke F. Oke, sekarang operasi berikutnya itu ada penghapusan vertex atau remove vertex. Menghapus sebuah vertex dari graf. Operasi ini juga menghapus semua edge yang berhubungan dengan vertex tersebut. Jadi contoh misalnya saya menghapus A, maka menghapus A, edge dari A itu akan terhapus juga. Nah, kalau kita menghapus, contohnya di sini saya menghapus vertex C. Ketika kita menghapus vertex C, otomatis edge-nya juga akan terhapus. Jadi setelah menghapus C beserta edge yang terhubung dengannya, graf akan menjadi seperti ini. Nah, seperti ini. C sudah dihapus sehingga sudah tidak ada. Dan ini saya pakai ilustrasi awal tadi di mana belum ditambahkan F, jadi belum ada F di sini. C-nya sudah terhapus sehingga sudah tidak ada hubungan lagi A dan E. Oke, sekarang kita ke operasi berikutnya itu penghapusan edge atau remove edge. Ini menghapus edge yang menghubungkan dua vertex tertentu. Jadi contoh di sini saya akan menghapus edge antara vertex B dan vertex C. Nah, setelah ini saya pakai ilustrasi awal tadi. Nah, setelah kita menghapus edge B ke D dihapus, graf akan terlihat seperti ini. Nah, edge B ke C itu sudah dihapus. Sisi B ke C sudah dihapus sehingga B ke C itu sudah tidak ada hubungan lagi. Jadi sisa A ke B, B ke D, D ke E ke C, sehingga B ke C dan B ke C itu sudah tidak ada lagi hubungan. Oke, selanjutnya itu ada
Operasi DFS atau Depth First Search itu menjelajahi graf secara mendalam melalui dari sebuah vertex. Nah, saya tekankan kembali, menjelajahi graf secara mendalam melalui dari sebuah vertex. Jadi, DFS ini mulai dari vertex A, dan dia dari A mengunjungi B, D, E, C. Jadi dia tidak ke A, B, K, dari A, B, ke C, tapi A, B, D, tidak A, B, C. Jadi dari vertex A ke B, ke D, ke E, lalu ke C. Nah, itu menjelajahi graf secara mendalam melalui dari sebuah vertex. Oke, selanjutnya itu ada BFS. Nah, BFS atau Breadth First Search itu menjelajahi graf secara menyeluruh berdasarkan level jarak dari vertex awal. Jadi, nah yang kita lihat di sini kan tentu saja dia mulai dari A. Nah, karena ini menjelajahi graf secara menyeluruh berdasarkan level jarak dari vertex awal, maka otomatis kita akan dari A dulu, terus ke B, nah level jarak, terus ke C, nah terus dari C ke D, terus dari D ke E. Nah, seperti itu. Jadi dia berurutan seperti abjad. Jadi A, B, C, D, E. Berbeda dengan yang tadi, yang melalui vertex itu. Kalau itu kan A, B, D, E, C. Nah, kalau ini itu kita melalui jarak ya. Jadi yaitu A, B, C, D, E. Seperti itu. Nah, mungkin itu saja ilustrasi sederhana dari undirected graph dan juga operasi-operasinya. Oke, sekian terima kasih dari saya.